Wawancara Fakta. Halo Sobat Wawancara Fakta, kali ini kita akan membahas 9 fakta unik tentang hewan yang bernama paus. Pertama, meskipun paus hidup di laut yang luas, namun paus bukanlah ikan. Ia termasuk dalam keluarga mamalia, tidak seperti hewan laut lainnya. Ia bernapas dengan menggunakan paru-paru dan menyusui anaknya, sama seperti mamalia lainnya, termasuk manusia. Yang membuat paus menjadi hewan mamalia adalah karena dahulu nenek moyang paus yang bernama Pachycetus dahulu hidup di darat, tepatnya di pesisir laut. Kedua, paus adalah hewan mamalia terbesar di muka bumi yang diketahui manusia. Panjang tubuhnya bisa terbentang hingga 30 meter. Itu setara rumah 3 lantai atau 20 pria dewasa dengan tubuh yang normal jika disejajarkan. Paus sperma juga diketahui mempunyai berat sekitar 200 ton. Bahkan lidahnya saja bisa disamakan dengan berat satu ekor gajah dewasa utuh. Dan bahkan jantungnya sebesar mobil kecil yang mampu dimasuki 4-6 penumpang. Namun meskipun badannya yang besar, sistem pencernaannya hanya mampu mengelola hewan kecil seperti plankton ataupun udang kecil. Dan sekali ia membuka mulut untuk makan, ia mampu memakan sebanyak 3,5 ton udang kecil di dalam air. Fakta ketiga, suara paus adalah suara terkeras di bumi. Suaranya bisa sampai 188 desibel. Suaranya mampu melebihi kerasnya suara pesawat jet yang biasa kita dengar. Bahkan suaranya mampu didengar hingga 800 km di dalam laut. Jika diukur suaranya mampu terdengar dari kota Jakarta hingga Batam, tapi karena frekuensinya juga begitu besar, telinga manusia tidak mampu untuk mendengar suara-suara tinggi, termasuk suara paus. Fakta keempat, karena paus salah satu hewan mamalia, ia juga membutuhkan oksigen. Dia menghirup oksigen melalui hidungnya yang berada di atas kepalanya. Namun sebelum menghirup oksigen, ia menyemburkan terlebih dahulu air yang menumpuk di hidungnya ke udara. Ketika oksigen sudah terpenuhi, rata-rata paus dapat menyelam ke dalam air hingga 90 menit tanpa menghirup oksigen kembali dan menyelam sedalam 100 meter di dalam laut. Kelima, di saat paus tertidur setengah otaknya masih bekerja untuk mengantisipasi adanya predator dan mengendalikan tubuhnya agar tetap berenang agar tidak begitu jauh dengan permukaan air. Agar ketika terbangun, ia bisa dengan cepat mengambil oksigen ke dalam permukaan air tersebut. Paus juga berenang dengan cara yang berbeda dengan ikan-ikan pada umumnya. Jika ikan-ikan lain berenang menggunakan ekornya ke samping, paus berenang dengan menggoyangkan ekornya dari atas ke bawah. Itu karena struktur tulang mamalianya masih ada dan belum berevolusi layaknya ikan. Fakta keenam, paus bowhead, paus yang hidup di Arktik, ia mempunyai umur yang sangat panjang. Umur rata-rata paus itu sekitar 100 hingga 200 tahun lamanya. Bahkan beberapa paus di sana masih terlihat goresan atau bahkan tancapan tombak para pemburu pada abad ke-19. Ini membuktikan umurnya yang begitu lama dan tubuhnya yang sangat kuat. Namun dengan begitu untuk berkembang biak, paus sangatlah susah. Ia hanya mampu melahirkan satu anak setiap kali melahirkan, dan itu pun membutuhkan waktu 10 hingga 16 bulan lamanya. Fakta ketujuh, paus memiliki sekitar 20-an spesies yang tersebar di setiap benua. Itu menunjukkan umur paus di bumi sudah begitu sangat lama, yang membuat paus itu berevolusi masing-masing sesuai sebaran atau tempat mereka tinggal. Beberapa paus juga mampu menyelam hingga 2000 meter ke dalam permukaan laut dan hidup tanpa oksigen selama 130 menit lamanya. Fakta ke-8, orca atau biasa disebut paus orca, ternyata dia masih termasuk bagian dari keluarga lumba-lumba. Dia juga dijuluki paus pembunuh karena cara dia mencari makanan dan bermain adalah dengan membunuh mangsanya dengan brutal. Kepintarannya dan hidupnya yang berkelompok membuat para penghuni lautan segan jika bertemu dengan kelompok paus orca itu. Dan fakta yang ke-9, paus berperan sangat penting dalam ekosistem laut atau bahkan bumi. Meskipun paus salah satu pemakan plankton, namun kotorannya paus yang tersebar di lautan mampu menyuburkan plankton di lautan, yang membuat para plankton mampu mengeluarkan oksigen ke bumi dan menyerap karbon dioksida, di mana kondisi itu sangat baik untuk kehidupan di bumi. Kematian paus juga sangat berguna untuk ekosistem para penghuni laut dalam. Tubuhnya yang besar memberikan begitu banyak daging untuk para penghuni dasar lautan yang mampu menampung mereka untuk berbulan-bulan lamanya. Tapi jangan pernah mencoba-coba untuk mendekati paus yang sudah mati karena tumpukan gas yang berada di dalam tubuhnya yang membuat tubuhnya menggumpal dan meledak yang mengeluarkan semua cairan yang ada di dalamnya. Terima kasih telah menonton. Sampai detik ini Sobat Wawancara Fakta. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini ya.
agar kita bisa bertemu lagi. Sampai jumpa kembali.